Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Biasanya kita senang sekali dengan bonus, barang-barang free ataupun gratisan, dan juga sampel ataupun hadiah. Bahkan walau kita tahu kita nggak butuh, tetap aja bahagia bisa dapetinnya. Nah, kira-kira ini gimana ya? Senang tentu saja boleh. Tapi ada baiknya kita juga waspada, karena bisa jadi ini awal mula penyebab terjadinya penumpukan barang yang ada di rumah kita. Biasanya itu barang apa aja sih? Kita bahas yuk! Melepas penat dan mencari suasana baru mungkin menjadi salah satu alasan kita menginap di hotel. Entah itu di luar kota, atau hanya sekedar staycation di kota tempat kita tinggal. Hotel itu mempunyai aura yang menenangkan. Semua hal yang ada di dalamnya selalu berhasil membuat kita tertarik dan ingin mencobanya ataupun memilikinya. Termasuk semua barang-barang yang ada di dalamnya. Barang-barang di hotel seperti punya magnet yang tidak ingin ditinggal di saat kamar hotel akan kita tinggalkan. Entah itu peralatan mandi, sendal, ataupun alat tulis hotel yang kita pikir akan menjadi kenang-kenangan karena sudah pernah menginap di sana atau hanya sekedar kopi, teh, dan gula sasetnya. Dulu saya pun begitu. Tiap check out dari hotel, semua barang-barangnya dibawa. Tentunya yang boleh dibawa pulang ya. Berasa rugi rasanya jika ditinggal. Kita kan udah bayar, mungkin begitu ya mikirnya. Tapi ternyata setibanya di rumah, tidak satu pun barang-barang tadi terpakai. Padahal mikirnya semua barang-barang tadi pasti berguna kan? Nyatanya, kita tetap nyaman memakai sendal yang sudah ada di rumah, peralatan mandi yang biasa kita pakai, alat tulis hotel yang kita bawa yang hanya tersimpan di laci. Bahkan, teh, kopi, dan juga gula yang ada di rumah ternyata juga masih banyak stoknya. Dan pada kenyataannya, yang biasa kita minum itu lebih cocok di lidah kita. Akhirnya semua barang-barang itu saya kasih ke si Mbak, yang ternyata setelah saya tanyakan sangat terpakai oleh semua anggota keluarga di rumahnya. Senang sekali kan? Karena ternyata barang-barang yang selama ini hanya tersimpan manis di rumah saya, menjadi barang yang sangat berguna di rumah orang lain. Masa pandemi ini memaksa kita untuk banyak menahan diri keluar rumah. Karena alasan keamanan, banyak orang yang lebih memilih membawa pulang makanan dari tempat makan favoritnya. Membawa pulang makanan ataupun take away juga menjadi salah satu sumber asal mulanya bertumpuknya barang. Kecil memang, tapi lama-kelamaan numpuk juga kan? Misalnya seperti sumpit, sendok, sambal saset, dan lain-lain. Cara terbaik untuk masalah ini adalah dengan memberi pesan ke pihak resto ataupun penjual makanan, kita hanya butuh ini dan itu. Jadi, sisanya tidak perlu dimasukkan ke dalam paket takeaway. Seperti misalnya, saya lebih senang menggunakan sendok yang ada di rumah dibanding sendok plastik yang ada di paket makanan yang saya beli. Atau jika kita lupa memberi pesan ataupun catatan, setelah pesanan makanan saya terima, barang-barang tersebut pasti langsung saya berikan ke orang yang lebih membutuhkan. Dengan cara itu, insya Allah, barang-barang di rumah, terutama dapur, akan bebas dari benda-benda yang tidak terpakai. Sejak pandemi terjadi, biasanya kantor-kantor yang sering mengadakan kegiatan akan memilih goodie bag ataupun paket yang akan dibawa pulang berisi perlengkapan kesehatan seperti masker, hand sanitizer, vitamin, dan lain-lain. Dan itu juga yang kami alami. Alhamdulillah untuk itu. Namun, kalau yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, jadi malah repot sendiri menyimpannya. Belum lagi perasaan merasa nggak adil buat orang-orang di sekeliling kita yang mungkin masih kesulitan untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Sementara mungkin kita termasuk yang mampu membeli dan dapat gratis pula. Akhirnya kami putuskan memberi sebagian besar barang-barang tadi ke Mbak dan juga tetangganya.
Kami bagikan banyak masker dan juga vitamin yang saya rasa mereka pasti lebih membutuhkan. Karena sebelum barang-barang itu datang, kami juga sudah punya stok semua barang-barang tadi. Jadi untuk apa serakah harus menimbun semua barang-barang itu? Ingat kan, jika kita butuh dengan barang-barang itu kembali, insya Allah akan Allah cukupkan nantinya. Jadi nggak usah takut kekurangan. Jika niat kita juga ingin membantu sesama, pasti akan Allah mudahkan juga nantinya. Kalau yang satu ini sudah sejak lama kami tinggalkan. Caranya dengan tidak menukarkan kupon dengan barang souvenirnya. Atau kalaupun terlanjur diberikan oleh penerima tamu, kami akan terima sebagai tanda saling menghargai ataupun berterima kasih. Namun jika barangnya bukanlah barang yang kami butuhkan, pasti barang itu akan segera kami berikan ke yang lebih membutuhkan. Tapi ingat ya, ukuran butuh ataupun tidak, nggak ada kaitannya dengan harga ataupun tampilan souvenirnya. Terkadang orang suka pilih-pilih, kalau souvenirnya yang mungkin terlihat kurang menarik, ya kasih aja ke orang, nggak rugi ini. Tapi giliran souvenir mahal, pasti disimpan. Padahal barang itu juga nggak dibutuhkan. Ini keliru, sebaiknya kita hindari ya pemikiran seperti itu. Jika memang butuh, silahkan diambil. Dan jika tidak kita butuhkan, walaupun souvenirnya sangat menarik, ya sebaiknya ditinggalkan. Atau diberikan ke yang lebih membutuhkan. Semoga dengan bisa menghindari barang-barang yang tidak kita perlukan tadi, rumah kita akan lebih terasa nyaman. Karena tidak ada barang yang dipaksakan ada, padahal kita nggak butuh. Insya Allah dengan melatih diri untuk tidak merasa ingin memiliki semuanya, hidup kita akan lebih tenang. Karena keberkahan akan hadir pada hati orang-orang yang selalu merasa cukup dan mampu meraba apa yang lebih dibutuhkan orang lain. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.